Masih barengan sama Den Boy sampai nanti malam jam 10. Kita baru aja mulai. Boy, kok cuma satu lagu sih udahan? Tenang aja, kita masih panjang, lagunya juga masih banyak kok ya. Seperti tadi gue bilang, gue hari ini gak sendirian karena di studio ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gue lebay. Dan ini di depan gue udah ada seorang Jakmania. Doi adalah ketua koordinator wilayah, betul ya. Dan gue barengan sama Cupai. Cupai ini kalau gue dapat bocoran, katanya nih Korwil Bogor salah satu yang paling banyak anggotanya. Iya bang. Berapa banyak sih? Sekarang udah nyampe KTA aktif 7.000 KTA aktif dari 53 wilayah di Bogor sampai Sukabumi ya. 7.000 itu dari Bogor sampai Sukabumi. Iya. Itu berarti, wah lu ngedatanya gimana tuh? Lu ada itu nggak sih kayak base camp? Kalau dibuat base camp sih kita punya toko outlet tuh bang ya. Itu di Bogor ya? Outlet Orange Kota Hujan, di situ alamatnya di dekat Cibinong sebelum Stadion Pakansari juga sih sebenarnya. Oh, berarti lu rumah dekat Stadion Pakansari ya? Iya betul. Kalau misalnya timnas atau Persija main di sana otomatis nih. Otomatis. Dan ini dari 7.000 ini yang paling lama lu atau mungkin lu yang enggak paling, lu pendiri kan berarti? Iya betul. Dari kapan lu suka Persija? Lulus sekolah 2006, dulu sempet nonton diajak sama temen pas lulus, pasti sekolah sih diajak nonton naik kereta berdua bertiga di Lebak Bulus ya? Ya masih Lebak Bulus. Nggak lama mungkin karena lulus sekolah anak-anak tahu wah Cupai Buster nonton bola nonton Persija gitu. Nggak lama gue bikin, dulu zamannya masih Facebook bang ya. Iya. Gue bilang sama anak-anak, yuk kalau nonton bola bareng. Nggak tahu pas habis sholat Juhur itu anak-anak udah rame bang di depan gang gue pada ngajakin bareng. Dari situlah gue gerakin anak-anak gitu. Oke, berarti lu salah satu penggerak anak-anak di Bogor sebenarnya. Mungkin waktu lu udah nonton tuh di Bogor mungkin udah ada tapi nggak banyak kali ya. Banyak dan kesebar orang-orangnya. Akhirnya lu yang menginisiasi anak-anak Bogor untuk yuk kita berangkat ke Lebak Bulus. Awal-awal lu ngajak tuh berapa orang? Kalau dibilang dulu sih sempat ikutnya sama Pondok Labu dulu ya. Dulu ikutnya Depok dulu. Oh, iya, penangnya yang ikut ke Depok, nggak lama pindah mutasi ke Pondok Labu karena Pondok Labu Cinere. Iya, diikut sana nggak lama. Sebenarnya ketua bukan gue bang. Tapi gue itu tim support kan, tapi anak-anak gue tipe orang yang nggak mau jadi ketua tadinya. Cuman anak-anak gue support teman gue nih yang lebih tua. Yaudah lu gue backupin karena dia kesibukan. Anak-anak nyuruh gue naik buat jadi koril, ayo gue lanjutin. Ya sekarang sampai jalan alhamdulillah bang. Berarti lu udah berapa lama nih sebagai ketua koordinator wilayah 9 Bogor? tahun bang sekarang. Wow, 9 tahun. Januari besok 10 tahun satu dekade. Oh gila, 2010 ya. 2010 lu udah mulai menjabat, kemudian wah lu termasuk yang paling lama atau lu pertama? Ya kalau dibilang pertama sih bang, gue yang pendiri juga. Iya benar juga sih, tapi lu udah menyiapkan seorang pengganti. Sebenarnya kalau koril itu kan gue selalu nyari anak-anak kan 3 tahun ganti bang ya gitu ya. Cuma anak-anak mungkin ya masih dibilang masih percaya satu ya. Ayolah kalau masih, ayo silakan kalau emang ada gitu. Silakan gitu. Tapi memang sebenarnya 3 tahun harus ganti. Harus ganti sebenarnya. Gue sendiri yang mengajukan itu di awal sebelum gue mau jadi koril itu. Tapi gue nggak mau selamanya ya, gue bilang gitu. Ya nggak lama dijebak sama anak-anak. Giliran mau ada semacam kayak kita acara pergantian koril, tetap anak-anak udah jangan datang sepiin aja ya udah. Oh emang pada jailin sama anak-anak. Pada sekongkol. Ya wah gila nih. Mungkin di masa yang akan datang akan ada nih bibit-bibit baru yang memang lu kan mau nggak mau kan nggak selalu muda ya, betul. kan, lu juga punya kehidupan lain betul, pasti, bang, pasti ya kan. Nah lu harus udah menyiapkan tuh. Gue punya kandidat sih yang kalau lu mau nih, dia nih kerjanya sebagai videografer di Indika FM. Nah ini dia. Namanya Dencil, tapi dia Jakmania Pamulang. Iya. Tetangga juga sih. Tetangga ya. Tetangga. Nah, tadi kita waktu off air gue nanya nih, lo adalah salah satu pendiri Jakmania Bogor. Dan sekarang sudah membawahi sekitar 7.000 lebih. Ya. 7.000 lebih anggota. Dan itu ada sub korwilnya juga ya. Di mana aja coba? Mungkin lagi pada dengerin nih. Ada dari kalau di Sukabumi ya, ada Sukabumi, ada di Pelabuhan Ratu, ada di Parung Kuda, Parung Panjang. Parung Panjang itu ya perbatasan sama Tangerang, OST tadi itu dia. OST apa sih? OST obrolan sebelum tidur. Itu acara gua. Tangerang dia. Oh, ada Bogor Kota, ada dari Bogor Barat, Liliang Jasinga di sana. Ada Citayam dari banyak ya. Ini ngomong soal Citayam, gua 2014 pernah punya rumah di Citayam. Gue tinggal sendiri, gue beli rumah di sana.
Kemudian gue tinggal di situ. Lo tahu itu kan Bang pasti stasiun Citayam, Tahu lah. pasar, belok kiri. Itu ada komplek di situ. Gue di situ rumah gue dulu. Nah, tapi nggak lama, nggak nyampe setahun karena gue pernah dibegal. Di Pondok Ungu, Pondok Terong, Pondok Terong, iya Pondok Terong itu. Padahal gue bawa laptop, bawa handphone, ada motor. Gue cuma dipukulin tapi barang gue nggak diambil, duit yang diambil 250.000, tapi nggak apa-apa, itu jadiin pembelajaran. Wah, seru banget sih dibegal lah. Amit. Nah ini ngomongin soal kota Bogor ya. Ya kita tahu lah Persija itu Jakarta, kalian di Bogor, dan kalian juga di sana sebenarnya punya klub bola nih. Dulu mungkin kita tahu namanya PSB, sekarang menjadi Persikabo. Nah ini gimana nih hubungan lu sama teman-teman di supporter di sana? Apakah ya baik-baik aja gitu atau ada gesekan? Ya kalau dulu sih sempet ada miskomunikasi gitu ya. Mungkin ada oknum lah provokator yang pasti membuat hubungan kita itu nggak harmonis. Tapi alhamdulillah lambat laun kemari kita sudah mulai masing-masing nih kayak ini Bang nih. Lu nonton Persija silakan, lu nonton Persikabo silakan, lu nonton yang lain pun silakan gitu. Asal nggak saling ganggu lah ya. Betul. Iya kan? Udah pada dewasa juga Bang nonton cara nonton bolanya sekarang. Iya, karena kan kita semakin sini zaman semakin maju. Masa lu nggak mau maju sih? Ya kan, malah lu jangan malah mundur ke belakang gitu maksud gue gitu. Tapi emang dejeknya banyak juga Bang. Iya. Ya anak-anak ketubuh karena banyak gitu kan. Tapi gue yakin di sana tertib. Iya, nah kan? Itu dia mantap. Karena di bawah kepemimpinan lu nih, makanya lu 10 tahun. Gak kebayang tuh lu. Nah ini masalahnya lu adalah salah satu ketua dengan anggota salah satu yang terbanyak lah ya. 7.000 lebih. Itu Bogor tuh luas banget, gue juga tahu. Dan nah ulang tahunnya kapan? Ulang tahunnya di tanggal 28 Januari Bang. 28. Oh berarti dikit lagi dong nih. Iya. Nah lu juga katanya salah satu Korwil yang tiap ulang tahun tuh bandnya bukan lumayan, udah gede bandnya. Tip X, Stephen Coconutris, Stephen James sekarang ya. Kemarin Stephen Coconut kemarin. Oh iya. Nah itu kok bisa? Emang ada sponsor atau gimana? Kalau ulang tahun sebelumnya sih sama Bang, undang-undang band-band Persija kayak gitu santunan. Kalau buat di 2 tahun ke belakang ini dari ulang tahun ke-8 sampai ke-9 tuh baru tuh mulai ada ide-ide buat nongolin artis gitu ya. Karena orang kan udah mulai banyak nih, ternyata artisnya juga hobi juga sama Persija dia gitu. jadinya. Mungkin dia bilang, wah kebetulan nih gue diundang ke acara Jakmania, gue sendiri belum pernah manggung di acara supporter nih, kata dia gitu. Mereka senang-senang aja jadinya. Senang aja ya. Gila itu kan pasti banyak banget yang nonton. Gua rasa yang bukan Jakmania juga nonton tuh. Kalau kemarin anak-anak semua Bang, gua privat jadi acaranya, tapi gua share cuman anak-anak ya yang nggak pakai atribut kaos Sanip gitu. Bikin kaos yang nggak bakal bisa nonton gitu. Paling warga sekitar mah nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah ya, karena kan kita juga izin sama mereka ya. Nah ini ngomongin soal fanatik gitu ya. Ini kan lo salah satu yang memang mungkin di Bogor lo ada yang nonton, tapi kan lo menjadi orang yang ngajak yuk pelopor lah. Akhirnya semua teman-teman di Bogor tuh ikutan nonton juga. Ini apa ya, dengan lu kan salah satu yang akhirnya menjadi korwil terbanyak nih dengan anggota terbanyak. Bebannya gimana nih? Sebenarnya sih kalau di awal-awal sih kalau beban pasti ada Bang ya. Jadi anak-anak suka pada nonton bola berangkat, suka ada gesekan kayak gitu, suka ada oknum yang jahil kayak gimana. Sering juga gua yang namanya ke Polres atau Polsek udah sering dah gitu berangkat pagi. Berurusan ya. Iya, makanya cuman lambat laun gua harus punya ide nih. Ini nonton bola dengan masa banyak kan, kali berangkat hampir 50 bis, 30 bis gitu Bang. Ngumpulnya di Citerep nih di dalam tol. Itu kalau DL aja kalau udah tahu pertandingan Persija itu dia pasti nggak ngusirin karena banyak pada minggir-minggir di pinggir tol. Tapi anak-anak tertib. Gue harus ngotakin nih nggak bisa nonton bola bawa orang banyak seperti ini. Gue koordinasi sama pihak kepolisian. Gue bikin grup juga sama Intelkam. Jadi kalau misalkan ada pemberangkatan tinggal gue share dan gue nggak perlu japri satu-satu nih dari Polsek Bojonggede. WA ini enggak. Jadi gue punya grup masing-masing dan anak-anak pun koordinasi, itu aja sih Bang itu ya. Yang penting koordinasinya lancar dan komunikasi yang baik. Betul. Gue yakin karena gini, semua kan baik ketika komunikasi baik. Itu datangnya dari lo. Ya kan, lo nih si ketua nih pasti kan punya cara komunikasi yang lo udah tahu nih karakter anggota lo gimana. Oke, yang misalnya Parung Panjang nih begini, lo pasti akan mengkomunikasikan dengan cara itu gitu. Ya oke sih, gue nggak heran kalau lo kepilih terus jadi ketua, ya kan? Tapi the next harus ada Bang. Lo nggak gini, kalau gue ngomongin, oke, lo bilang next harus ada. Kira-kira
kapan lu akan gue udah deh cukup gitu? Sebenarnya kalau itu sih udah ada dari 3 tahun lalu bang. Gue sebelum nikah berkeluarga gue bilang sampai gue bilang wah gue kerja di salah satu operator gitu ya. Gue supervisor, gue bingung nih. Sebut aja bang apa? Di XL bang. Lu gak mau masuk sini iklanin? Gue 9 tahun kerja itu sama ngatur anak-anak. Bingung gitu sampai gue gak mikirin yang namanya nikah. Dari situ gue harus bisa terobosan nih. Gue harus punya target gitu. Alhamdulillah gue bilang sama anak-anak, kalau nonton bola, kalau dengan lu ngebebanin satu sama gue gak bisa. Sekarang lu ada grup koordinasi sama pihak kepolisian. Setiap nonton dan pulang lu harus komunikasi. Karena lu harus bisa jadi sosok ketua yang bisa ngayomin anak-anak. Jangan sampai anggota taunya Bang Cupai tapi lu sendiri kan ada ketua sub tuh bang ya namanya ya. Lu sendiri gak dikenal sama anggota lu, kan itu lebih parah gue bilang. Nah, sampai sekarang alhamdulillah tuh bang, anak-anak udah mulai bangkit kedewasaannya. Salah satu kompaknya Bogor, mungkin anak Bogor kan pada nonton nih. Ya mereka orang bang, gue salut dah anak-anaknya gitu. Ini buat teman-teman di Bogor yang lagi dengerin kita sekarang, nih ketua lu nih. Katanya ketua lu besok mau nraktir. Traktir di Bogor apa ya makanan khasnya? Banyak ada. Yang di taman apa tuh? Aduh lu. Sempur. Banyak tuh. Banyak ya. Kulinernya. Dulu gua tuh kampus di Lenteng, gue isip. Isip ya? Gue mainnya ke Bogor. Dulu main skateboardnya di Bogor gue. Skateboard. Dulu bang, waktu tangan belum kecengklak aja gitu. Nah, terus gue pernah sepedaan juga di Bogor tuh. Masih zaman 2009 sepeda tuh belum, kereta belum bagus kayak sekarang. Iya, masih lokomotif lah. Bener, gue masukin sepeda ke kereta, sepedaan di Bogor. Enak banget sih emang Bogor. Nah, ini ngomongin soal Bogor ya. Ini kan Persija tandingnya kebanyakan kan di Jakarta gitu ya, atau enggak di luar Jakarta. Nah, lo berangkat gak tuh kalau misalnya di luar kota gitu? Berangkat anak-anak bang. Berangkat ya? Paling jauh kemana bang? Gue sendiri apa anak nih? Bogor. Oh, kalau Bogor ya anak-anak ada yang ke Singapura tuh waktu AFC kemarin tuh. Ada tuh ya? Banyak. Lu juga ikut? Ikut berangkat. Pasti lah. Kalau gitu itu gimana tuh? Apakah lu yang ngurusin tiketnya, anak-anak tinggal bayar segini, tiket aman, paspor segala macam? Kalau untuk ke luar negeri kemarin nonton sih anak-anak masing-masing. Jadi yang punya uang, yang dia udah tahu nih Persija bakal main tanggal sekian. Tuh nabung pada masing-masing lah. Gua nggak mengkoordinir. Tapi kalau yang mainnya misalnya di Malang atau di mana, gue mengkoordinir. Misalnya sama bis berapa kita berangkat, ada 15 bis, 10 bis kita jalan sama-sama. Oh, gitu. kalian jalur darat ya? Ya, karena bawa bis kendaraan gitu. Itu biasanya kalau misalnya jalur darat gitu, Pai, ada gak sih kayak di jalan tahu nih, wah Persija nih, tiba-tiba ada yang usil atau segala macam? Kalau itu sih ada sih bang ya, tapi gue punya pengalaman juga nih waktu bis sempat terbalik tuh. Oh serius lo? Sempat terbalik itu rame sampai Bung Ferry sendiri bilang, Pai pemain ada yang kaget nih waktu lu siapa gitu, karena itu bis ngantuk, sopir itu terbalik bang, anak-anak bang. Oh ya, itu di mana? Di tol Cipali. Itu alhamdulillah nggak ada korban sih, cuman anak-anak pada cedera. Tapi keluar dari kaca-kaca tuh pada dijebol-jebolin. Wah, karena gila. dikira anak ya udahlah ke jurang tau enggak dia trotoar bahu jalan. Akhirnya anak-anak udah gue bilang nih mau lanjut atau enggak nih, kan gue udah nyampe duluan. Bis berangkat waktu itu 15 bis kalau nggak salah, pas 10 atau 15 itu. Nah itu bis yang satu itu terbalik. Wah. Tapi akhirnya anak-anak karena emang pengen nonton Persija, udah bang nggak apa-apa, gue pada luka berdarah atau gimana ya lanjut ya. Lanjut gue bilang anak-anak emang. Lo terharu gak bang? Bukan main bang, gue sampai sekarang itu nggak pernah lupain itu. Lo nangis gak saat itu? Gue sih nangis sih nggak bang, gue sempet sok, gue mau makan pagi-pagi karena gue nafsu juga ya. Itu gue langsung bengong ya, anak-anak innalillahi lah gue bilang gitu. Ternyata ada yang ngabarin, enggak bang, anak selamat semua udah. Terus itu gue langsung sempet down, gue udah nggak bisa ngomong apa-apa. Pasti karena biar bagaimanapun mereka kan bebannya kan di gua bang. Lu tanggung jawabnya karena lu adalah lu ketuanya nih masalahnya betul. Gitu kan. Jadi ya alhamdulillahnya nggak terjadi apa-apa. Alhamdulillah, ya. amin lah. Dan masih komunikasi sampai sekarang, masih temenan juga ya kan. Masih nonton. Masih nonton kan. Mungkin ada yang lagi dengerin nih ya kan. Itu tahun berapa bang? Waktu lawan Arema kalau nggak salah 3 tahun lalu atau 4 tahun lalu. 2017 2016 lah ya. Iya, 2016 gitu lah. Itu beritanya ada? Ya masuk di Instagram sih rame, di YouTube itu anak-anak pada iya berita. Wah gila itu gini, maksudnya fanatik tuh ya. Kemanapun tim jagoan lu main pasti akan lu kejar gitu. Alay kaca pecah berangkat dari Jawa Timur atau Jawa Tengah itu pulang ke Bogor tanpa kaca itu anak-anak. Oh iya? Sopir ngantuk nubruk bis depan. Ya ampun. Itu waktu lagi balik dari lawan Malang atau Sleman Jogja gitu. Tapi nungguin bis lagi kan lama nih bang nih ya. Ya udah kata anak paksain aja itu pulang, akhirnya nggak pakai kaca anak-anak. Gue bilang gila. Gimana masuk angin sekarang ini. Ya untungnya semuanya baik-baik aja ya. Malah jadi pada seneng gitu, punya cerita sendiri lah. Itu kelak akan menjadi cerita lo bang. Betul. Ketika lo udah nggak menjabat. Iya, kayak dulu waktu gue menjabatnya ada kejadian nggak pernah gue lupain. Lo saat itu selalu udah nyampe duluan. Lo saat itu naik pesawat. Yang di mana nih? Yang di Malang.
naik bisa bareng anak-anak juga. Tapi lu kloter pertama kali ya? Kalau gue udah duluan, Udah akhirnya duluan. nyamperin bisa gitu juga gitu. Oh. Akhirnya bareng-bareng lagi Pernah gak sih kayak lo, wah jauh nih misalnya ke Malang, yaudah naik pesawat aja gitu? Enggak bang, kalau buat nonton daerah Jawa, Masih- daerah mana gue bareng anak-anak gitu. Iya. Kecuali yang ke Bali lah gitu kan ya. Soalnya kan gue ngajak bini juga gitu, jadi sekalian Oh liburan. kalau kembali kan liburan. Iya, gue bilang kan? anak-anak, ya ini masing-masing. Tapi kalau buat yang lain ayo kita bareng-bareng gitu. Oke, nah itu tuh salah satu perjuangan supporter bola ketika menyaksikan tim jagoannya. Mungkin gue juga gitu kali ya kalau gue di luar gitu di Liverpool misalnya. Oh, asik, amin. Ya pasti akan seperti itu sih, mobil kemana. Tadi masih nggak habis pikir sih, bisnya kebalik. Alhamdulillah semuanya semangat ya, selamat ya. Selamat alhamdulillah. Dan masih bisa nonton ya. Nonton lanjut. Lanjut tuh. Nah itu yang nelpon siapa waktu dari pemain yang dibilangin Bung Ferry yang khawatir banget. Mungkin pasti semua pemain. Escobar lu nggak salah itu Escobar. Wah, Escobar gila. dulu. Sempat pada Bung Ferry sendiri yang WA apa gimana kabar? Alhamdulillah Bung anak-anak. Lanjut. Lanjut Gitu. ya. Tapi sama Bung Ferry kapan terakhir ketemu? Ketemu kapan ya? Udah lama juga sih, lumayan sih. Udah lama Covid ya? udah gak ketemu lagi. Jangan paling Iya. kontak-kontakan masih sih. Masih ya. Masih. Dia harusnya minggu lalu datang sini sih. Iya. Sungkem tuh sama gua nyebut dia apa kemarin ya? Apa gue lupa lagi. Wah pokoknya seru banget ngobrol sama dia. Parah. Gue kan zaman kita 2003 2004 kita udah nonton gitu ya Iya. Persija di Lebak Bulus. Ingat banget gue masuk Lebak Bulus kayak Bung Ferry kami datang. Orangnya depan gue minggu lalu ngobrol gitu. Legend bang, parah. Tokoh itu dia. Iya kan. Nah ini bang, ini mungkin menjadi talkset terakhir kita. Gue ngobrol sama Jackmania, Korwil dari Bogor nih, Cupai. Pak ini lo sebagai supporter lama lah, pendukung Persija lama. Kalau gue tanya, gimana menurut lo Persija yang sekarang? Kalau dibilang buat Persija sih gue bilang udah skuadnya udah oke nih bang nih gue bilang nih. Oke. Cuman karena ada kendala seperti ini. Biasanya sih setiap dulu yang gue rasain gitu, setiap Persija lagi pemain lagi oke-oke selalu ada kendala nih. Ada aja gitu. Ada aja gitu dulu lah PSSI lah sekarang apalah gitu, Covid lah, wabah lah, ada aja gitu. Iya, iya. Emang ngepas aja sih. Emang di luar dugaan semua. Di luar ya. dugaan Iya, sama kayak Liverpool lah. Lagi mau juara tiba-tiba. Oh tapi itu tetap juara ya kan walaupun Tapi baru satu kali. bukan baru 1 kali. Juara udah 19 kali. Tapi nunggunya 30 tahun. 30 tahun. Ini di studio MU semua pendukungnya. Oke. Nah ini kalau tadi kalau lo bilang ya lo berarti udah cukup pede dengan skuad Persija yang sekarang. Iya. Dan mungkin kalau lagi gua tanya nih, kalau gimana nih tentang liga yang ya di tengah pandemi kan bakal main lagi. Gimana menurut lo bang? Prediksi lo deh, Persija akan main lagi di era pandemi ini. Kalau buat main lagi sih sekarang kan gue sih lebih berpikir gimana ngangkat yang namanya finansial dari tim dulu bang. Itu kan mau main aja harus tes Bener, rapid swab atau test. gimana ya kan, itu kan butuh biaya juga kan. Iya, Sedangkan supporter sekarang kalau tanpa liga atau infonya mau dijalankan tapi tanpa pemain kan bingung juga. Tanpa supporter. Ya tanpa supporter jadi kan bingung juga. Sponsor juga nggak masuk. Bener, Buat bener. sewa lapangan GBK atau sendiri bang Bener, itu. bener. Gue bilang ya berharap sih wabah ini segera selesai ya. berakhir ya. Liga udah mulai jalan biar kita juga kangen nih bang, pengen buat nonton bola karena Iya. hiburannya cuma nonton bola. Kangen teriak-teriak kan lu Wah, bang. kacau lah, udah. Wah gila ya Nggak bang. bisa diungkapin tuh bang kalau dibilang. Iya apa. bang, bener. Wah gimana ya bang, gue juga kalau dibilang sedih ya sedih gitu. Iya. Kita semua merindukan nonton di stadion, nyanyi-nyanyi di stadion, kemudian pulang dengan perasaan senang gitu kan. Sekarang kita tertib dulu deh ya, nonton dulu deh nonton dari rumah, Dari dukung dari rumah, rumah, tertib. Semoga semuanya cepat berakhir ya. Amin. Bang, ini yang gue mau pertanyaan terakhir, yang lagi dilakukan sama teman-teman di Bogor nih selama pandemi. Mungkin ada kegiatan yang lo lagi produksi mungkin atau apa? Kalau buat kegiatan di jalan anak-anak sih di masing-masing subkoril nih bang, anak-anak inisiatif ngadain yang namanya penyemprotan gitu Oh, kan. desinfektan. Ya, ada di Rumpin kemarin, terus ada juga di anak-anak. Pokoknya banyak lah anak-anak ngegiatin Iya, iya. kegiatan hal positif gitu. Kalau Kalau buat sekarang sih lagi nggak ada kegiatannya, paling kegiatan yang bersifat ke organisasi mereka sih masing-masing. oke. Kayak ulang tahun mereka mau ngadain di mana gitu. aja sih. Iya. Dan lo sendiri ada toko bang? Ada toko Namanya apa? Orange Kota Hujan Mats Orange Kota Hujan Merch ya. Itu di mana letaknya? di Gang Noble, Jalan Baru Pemda Cibinong, dekat Stadion Pakansari sih intinya. Oh dekat Pakansari. Oh rumah lo dekat Pakansari ya. Wah itu
the best sih stadion tuh. Lo wah, seru sih Bang main ke Iya. Bogor sebenarnya. Lo berarti salah satu outlet yang resmi ya. Ya betul. Nah, artikel paling laku Bang yang lagi lo pakai kayaknya nih. Ini yang baru ini. Oh, ini yang baru malah. Baru. Belum launching. Belum. Wah. Udah ada toko, cuman baru Nah. gue bikin gitu. Udah. Oh gitu. Yang nextnya lagi produksi apa? Yang Jakmania 12 tuh Bang, nanti gua kirim ini ya buat lo bawain. Gila. Ada Thank yang you. request soalnya. Thank you banget Bang. Thank you ya. Pai, thank you banget Pai. Siap. Sehat-sehat. Sehat, amin, Salam amin. buat teman-teman di Bogor Amin, siap. semuanya. Dia tetap patuhi protokol kesehatan. Siap. Dan juga kita berdoa bareng-bareng ya supaya pandemi segera kelar, Amin, Persija amin. main lagi. Kita pengen lihat Persija juara lagi Bang. Amin. Ya. Semoga semuanya terwujud ya. Sekali lagi Bang Cupai, terima Siap, kasih banyak. ya, sama-sama. Sehat-sehat. Jadi buat teman-teman, sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga buat teman-teman Jakmania nih yang lagi dengerin hari ini. Jangan khawatir, minggu depan hari Jumat masih ada juga yang namanya Pojok Jakmania. Jadi siapa tahu nih yang lagi dengerin sekarang, nanti lo akan gua ajak ngobrol di sini kayak Cupai.